Wah, wani-wanine kowe padha berebut tanah. Kapan kamu mau bikin? Kok kamu berani mengakui? Mohon maaf, semoga tidak ada ketersinggungan. Saya hanya sifatnya menyampaikan, nggak usah dipercaya, tapi lebih baik diamati, karena itu menyangkut akibat terhadap diri. Nggak ada orang yang tidak ingin selamat, Bos. Jangankan orang, binatang pun pasti ingin selamat. Selamat di dunia dan selamat di hari akhirnya. Lah, ini topiknya demi keselamatan bersama, ya, demi kesejahteraan bersama. Ana tembung sedumuh bathuk senyari bumi aja pisan kanggo padudon. Salam mulia, Mbah. Salam mulia. Ini saya ingin ya istilahnya konsultasi atau ngangsu kawruh begitu nggih, Mbah, terkait persoalan yang sering terjadi di lingkungan kita, bahwa perkara tanah ini, Mbah. Ini kan kalau kita paham kan sedikit mendalam ini, yang mana kita sering mendengar ada orang, baik itu lingkup keluarga maupun lingkup dengan orang lain begitu nggih, berebut tanah, berebut batas wilayah tanah, dalam artian yang sekarang umumnya disebut tanah hak milik begitu, atau mungkin berebut tanah warisan begitu. Nah, ini saya penasaran, dalam kawruh batin atau dalam hukum batin miturut panjenengan, dampak atau surasanya ini bagaimana, Mbah, kalau kejadian seperti itu? Om wilahing jati nugoni ajat-ajate luhur Nusantara tabe-tabe uluk salam mulia. Saya mencermati ya, pertanyaannya itu kan mengarah kepada saya sering menceritakan hukum batin. Lah, sebelumnya saya akan mengatakan apa itu hukum batin ya. Hukum batin adalah sebuah hukum keyakinan pada diri manusia masing-masing. Ya. Kalau batin kerata bahasanya ngembat tindakaning urip bagi yang yakin. Lah, kalau saya mengatakan hukum batin itu hukum keyakinan, itu berdasar bukan dari literasi, namun berdasar dari hasil olah rasa lah atau meditasi, dan lalu beberapa kata guru saya. Lah, guru saya ini kan ada guru tuduh, guru patuh gitulah intinya, yang bahwasanya menceritakan wong urip pedomane hukum batin. Artinya orang yang beriman, saya akan mengatakan sekilas, adalah orang yang meyakini, yang merangkaikan tindakan hidup di dunia dengan hidup setelah matinya. Jadi orang yang beriman itu adalah orang yang selalu berucap, bertindak dikaitkan dengan akibatnya atau hari akhirnya begitu. Itu kategori atau golongannya wong sing iman. Kuwi wong sing kaya ngopo? Wong sing iman itu ya orang yang seucap setepak itu dikaitkan dengan hari pembalasan kalau bahasa secara umum gitu. Ini sekilas saya mengatakan bahwasanya hukum batin, kalau itu kan ada hukum karma gitu ya. Itu kan tidak tertulis hukum karma lah, begitupun hukum batin, hukum keyakinan. Bagi yang meyakini, bagi yang tidak ya nggak usah gitu loh. Ya, saya mengatakan bahwasanya saya pernah diular-ulari itu ya dinasihati apa ya, dinasihati oleh guru saya bahwasanya wong urip ki wajib niteni. Kuwi jenengane ilmu titen. Ilmu titen itu ya ilmu pengamatan gitu aja lah, secara itu mengamati bahwasanya wong urip itu, manusia hidup itu mesti mengamati antara dirinya, saudaranya, tetangganya, negaranya, gedenya gitu. Bahwasanya akibat dari, mohon maaf semaaf-maafnya, bagi yang belum jangan, bagi yang sudah mudah-mudahan
Tuhan itu mengampuni. Ya, Tuhan itu mengampuni dan saling caranya islah dengan kaum yang telah melakoni berebut. Ya, sebab hukum batin secara fitrahnya, secara artinya ya fitrah lah ya. Secara fitrahnya siapa yang bisa membuat tanah, menciptakan tanah, membuat tanah? Ada nggak manusia? Tidak ada ya. Lalu berani-beraninya manusia mengakui tanah dan lalu berebut. Ya kan? Apalagi mohon maaf, tanah yang kota 1 meter sekian itu sebenarnya secara fitrah itu adalah pamali berat. Sedangkan bumi itu adalah tempat untuk beribadat. Kamu di bumi semuanya hanya sementara gitu loh. Lah saya merana kepada cara istilah Jawa, ojo pisan ono tembung sedumuk batuk senyari bumi. Sekali lagi ya, makanya Puntadewa dalam pewayangan bojore direbut diwekna. Ini yang repot, yang bagi kaum pada umumnya, ya bagi kaum umum lah, taruhlah saya nggak berani saya mengatakan kaum awam, nggak berani sama sekali, karena setiap manusia dulunya bukan manusia dan setiap manusia dulunya adalah awam gitu loh. Alangkah sombongnya kita manakala kita mengatakan kaum awam gitu, ya saya nggak berani intinya, dan ini saya mengajak bahwasanya kita mesti berhati-hati dalam berucap gitu loh. Ada ketersinggungan bukan dari manusianya yang kita takutkan, tapi dari dat yang meliputi, dat halus yang meliputi manusia itu. Saya mengatakan miskin kepada seorang itu saya nggak berani, karena pada prinsipnya semua manusia itu berawal dari miskin gitu loh. Dan semua manusia sesungguhnya dulunya bukan manusia, semua miskin dulunya juga bukan miskin. Artinya sepodo-podo, artinya ya sepodo-podo lah itu. Saya kembali lagi kepada urusan tanah, sedumuk batuk senyari bumi, ojo pisan kowe podo padudon. Apalagi berebut. Padudon itu ngeyel apa ya? Perselisihan. Ya, perselisihan paham dan lalu berebut. Ini punyaku, ini punyaku lah. Kalau bagi yang yakin adanya malaikat, malaikat tuh menyaksikan itu. Malaikat menyaksikan. Wah, wani-wani ini gue podo berebut tanah. Kapan kamu mau bikin? Kok kamu berani mengakui? Lah, ini fitrah kembali lagi. Maka akibat dari semua ini hukum batin, saya mengatakan bahwasanya hukum batin, hukum ngebat tindakan yang murim, semua itu ada resikonya. Tapi uluk salam mulia lah. Ini saya berdasarkan ilmu titen, bolehlah saya niteni kepada tetangga saya, saudara saya dan sebagainya. Lalu besarnya urusan negara, apabila berebut tanah ini gawe sangare jagat atau obong-obong nang telak. Cuma kalau petunjuk gaib ini kan nggak terang-terangan obong-obong nang telak gitu loh. Itu enggak. Itu berarti sudah memakan api yang sangat panas, yang telak gitu lah, di telak itu sudah membakar segala sesuatunya. Yang menang juga beresiko, ya tinggal diamati saja. Orang yang berebut tanah dijual, nggak jadi apa-apa. Nih saya begitu. Bahkan untuk beli motor kadang-kadang ada yang membuat motor itu celaka untuk anaknya atau untuk dirinya, umpamanya seperti itu. Lah ini saya sekedar mengingatkan, bagi yang belum jangan, bagi yang sudah islah lah. Islah ya saling, ya wis lah aku keliru, itu segera saja. Dan yang lebih jauh lagi saya mengatakan, mohon maaf semoga tidak ada ketersinggungan, saya hanya sifatnya menyampaikan, nggak usah dipercaya, tapi lebih baik diamati, karena itu menyangkut akibat terhadap diri. Nggak ada orang yang tidak ingin selamat, Bas. Jangankan orang, binatang pun pasti ingin selamat. Selamat di dunia dan selamat di hari akhirnya. Lah ini topiknya demi keselamatan bersama. Ya, demi kesejahteraan bersama. Ono tembung sedumuk batuk senyari bumi, ojo pisan kanggo padudon. Artinya, senyari itu kan sekilan. Sekilan ya, sejari ya Pak ya. Ya sejari gitu. Jangan sampai untuk padudon, karena di situ ada pamali berat dari Tuhan yang Maha Esa, ya, pamali berat dari alam raya ini, yang lalu kasarnya ngomong itu mengkutuk kaum yang demikian. Ya, sekali lagi, mengkutuk kaum yang demikian, dan akibat yang penghujungnya biasanya, mohon maaf, semaaf-maafnya, beribu-ribu maaf ibaratnya, dengan tulus saya menyampaikan. Intinya di sini saya adalah saling mengingatkan ya. Kalau mau diingatkan ya saya berharap ada yang mau diingatkan gitu. Apabila sanksi di penghujungnya biasanya Mas, biasanya
kalau diduduk luangannya andai kata sempat dikubur itu ambruk terus. Ambruk itu gimana? Ambruk, gugur, ya gugur. Jadi gugur atau setidaknya apabila mau dimasuki ke luangan itu biasanya jasadnya apa ya? Apa mayatnya gitu aja lah kasarnya ngomong, mayatnya itu biasanya kurang panjang, ya kurang panjang. Akhirnya datang duduk lagi, diseleke lagi di kasuraga. Dan yang terakhir biasanya ini tidak semua, yang berebut tanah itu biasanya apabila tidak terlalu panjang dan tidak gugur saja, pas hujan barat pancawura, hujan ya, udan barat pancawura disertai petir. Lah, ini artinya biasanya itu si mayat itu ditilemke. Lah, ini saya memberitahu tabe-tabe uluk salam mulia, sekali lagi saya tidak memastikan. Namun ini sesuai dengan pengamatan termasuk saudara saya, tetangga saya, dan bahkan kemarin belum lama ini ada orang yang begitu, lalu saya tanya, apa ini orang pernah berebut tanah? Dan nyatanya memang begitu. Jadi intinya bahwasanya sedumuk batuk senyari bumi bagi yang yakin saja. Janganlah sesekali berebut tanah, padudon tanah, apalagi menggeser patok gitu. Menggeser patok kan ada itu. Ini kurang lebar dan sampai lebih baik ngalah daripada berebut tanah. Tidak siapapun ya wis dibagi bae lah wong bumi gawe ora, aslinya juga beli juga tidak aslinya kan manusia kan. Aslinya fitrahnya sudah tidak membuat, sudah tidak membeli ya nggak percaya ya buktikan saja. Apa kita berjalan di tepi sungai harus membayar? Kan nggak mungkin. Kita menempat di tepi sungai itu akan bumi itu kamu jangan di sini ibaratnya loh. Yang tidak boleh ditempati kan yang ada pengakuan, Mas. Justru yang ada pengakuan ini umpamanya itu tanahnya itu lah, lalu yang mengaku itu datang, oh kamu berani-beraninya kamu nempat di sini. Ini kan punya saya. Nah, kalau ketika orang itu adalah, mohon maaf, pamembo warno, artinya apa? Orang yang membo sudro ing sampali, koyo wali dan sebagainya. Wah, kapan kamu bikin tanah sih? Kok saya nggak nempat di sini lah? Tanahnya saja nggak mengusir. Kira-kira gimana? Ini adalah hukum fitrah, hukum yang asli-aslinya, hukum yang murni, yang tidak bisa disanggah dengan kata-kata. Bisa disanggah dengan kata-kata karena tulisan, karena kekuasaan, karena penguasa dan pengusaha, sehingga bisa mengatakan ini tanahku, kamu tidak boleh nempat di sini. Namun secara fitrah ya, secara fitrah seasli-aslinya itu nggak boleh kita yang demikian, dan apalagi berebut tanah. Umpamanya di tepi sungai kita mendirikan gubuk, yang tidak boleh siapa? PSDA paling ya kan, pengairan. Lalu kita jangan tinggal di sini, di tanah pengairan gitu loh. Lah ini juga termasuk pamali gitu loh. Lebih baik kamu nggak punya tempat, ya saya disposisikan di mana tempatnya yang itu. Oke, tanya Mbah Nun Sewu. Bagaimana dengan dalih ibaratnya itu mempertahankan hak begitu? Begini Mas, aslinya kalau menurut saya hak itu kan ada hakullah, ada hak langsung dengan Allah, dan ada hak antar manusia. Hakul Adam. Hakul Adam kalau istilahnya, hakullah dan hakul Adam. Ini katanya kan ada yang mengatakan ya, yang namanya urusan dunia harus diselesaikan di dunia. Ini mohon maaf, tapi dasarnya ini kan kalau satu sisi Romo Kiai saya mengatakan itu kan fikih. Fikih itu adalah hukum terkhusus ya. Hukum khusus. Hukum syariat. Hukum syariat yang fikih. Lah ini kan tulisan Mas. Tapi kalau hukum batin ini cenderung kepada keyakinan ya. Kepada keyakinan di mana kita mesti meyakini. Makanya ini saya mengatakan bagi kaum yang yakin saja, yang tidak yakin nggak usah gitu loh. Artinya secara literasi mempertahankan hak boleh-boleh saja. Namun saya mengatakan tadi ada lebih baik mengalah apabila urusan senyari bumi dan sedumuk batuk. Sedumuk batuk itu berebut, mohon maaf kan ada orang yang berebut tanah, ada orang yang berebut istri, suami, ada pula yang berebut anak. Ini sedumuk batuk, urusan batuk artinya urusan manusia juga tidak boleh untuk berebut, urusan tanah juga tidak boleh untuk berebut. Itu pantangan berat. Karena apa? Karena ini adalah wis ono caranunya rambu-rambunya. Sedumuk batuk senyari bumi tidak boleh untuk berebut. Artinya ya hal ini adalah hal yang pantang, hal yang pamali. Contoh umpamanya berebut manusia, jangan-jangan itu dikehendaki oleh Tuhan untuk ibaratnya
ketemu dengan si dia gitulah, taruhlah saya punya pacar umpamanya, terus saya menghendaki dengan ini, jangan-jangan itu telah dikehendaki oleh Tuhan untuk dengan dia, sehingga secara doktrinnya ibaratnya berebut gitu. Lebih baik mengalah. Sekali lagi, saya kuncinya mengalah kan bukan berarti kalah, tapi mendapatkan bagaimana bisa mendapatkan solusi yang lebih baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang ngepasi dengan garis titis tulisnya hidup. Intinya kalau berebut tanah seperti yang saya uraikan di depan, nggak usah dipercaya, namun mari kita sama-sama mengamati, karena itu saya beberapa kali mengamati, memang begitu adanya. Sekali lagi saya mohon maaf bagi yang kurang ngepasi, saya hanya memberikan rambu-rambu saja lah. Rambu-rambu yang bahwasanya kita hidup tidak ada makhluk yang tidak ingin selamat. Toh kita ingin selamat, mudah-mudahan saya juga selamat, kita semua itu selamat, tidak sampai terjadi yang demikian. Saya rasa demikian, terima kasih.